Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear. Ini adalah kita akan bahas khusus beberapa soal cerita yang sering ditanyakan di soal ya. Jadi tentang sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel. Ya, jadi teman-teman sudah pasti tahu misalkan ada soal seperti ini, Nita, Aulia, dan Anggun berbelanja di sebuah toko buku. Nita membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus, harus membayar 4.700. Sedangkan Aulia membeli buku tulis, 2 buah pensil, dan penghapus yang membayar 4.300. Sedangkan Anggun membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan penghapus membayar 7.100. Berapa harga sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus? Ya, itu sudah jelas bahwa dari contoh ini ada 3 variabel yang dibicarakan, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Itu yang nanti terus kemudian kita akan misalkan sebagai X, Y, dan Z, dan kemudian kita akan eliminasi atau substitusi untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi intinya adalah kita memisalkan, kemudian kita buat dalam bentuk variabel, dan kita selesaikan dengan metode-metode yang kita sudah punya ya. Kita langsung lihat aja di beberapa soal teman-teman. Misalkan ini sebuah wahana mampu menjual karcis kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 650 lembar. Harga setiap karcis untuk kelas 1 adalah 100.000 dan harga setiap karcis untuk kelas 2 adalah 75.000. Jika hasil penjualan seluruh karcis adalah 55 juta, tentukan banyak karcis kelas 1 dan kelas 2 yang terjual. Ya. Jadi ini sudah jelas bahwa karcis kelas 1-nya kita bisa misalkan sebagai X dan kelas 2-nya kita misalkan sebagai Y. Maka kita bisa dapatkan persamaan X ditambah Y sama dengan 650. Sedangkan harga karcis kelas 1 itu 100.000. Kita bisa misalkan sebagai 100 dikalikan X ya. Ribunya kita hilangi saja. Ditambah yang karcis kelas kedua itu 75 dikalikan Y sama dengan 55 juta ya. Kita ambil ribuannya jadi 55.000 seperti itu. Nah, di sini bisa kita tinggal eliminasi saja, misalkan ini dikali 100, yang ini dikali 1. Jadi kita dapatkan 100x ditambah 100y sama dengan 650. Gini ya. 65.000 maksudnya. Jadi di sini 100x ditambah 75y sama dengan 55.000. Kita kurangi, berarti ini dapat 25y sama dengan 10.000. Maka y-nya adalah 10.000 dibagi 25. Kita dapatkan 400. Nah, kemudian berarti kita bisa mencari x. Misalkan kita masukkan di persamaan yang pertama, X ditambah 400 sama dengan 650, artinya X-nya sama dengan 250. Ini adalah nilai X dan Y-nya. Artinya banyak karcis kelas 1-nya adalah 250 dan kelas 2-nya terjual sebanyak 400 lembar. Seperti itu ya. Kemudian soal yang kedua, Mary dan Tatik bekerja pada sebuah pabrik roti bagian pembungkusan roti. Mary dapat membungkus 150 roti setiap jam dan Tatik dapat membungkus 200 roti setiap jam. Banyak waktu yang dipergunakan Mary dan Tatik bekerja tidak sama. Jumlah jam kerja keduanya adalah 15 jam dan banyak roti yang dapat dibungkus 2.650 buah. Tentukan lama bekerja Mary dan Tatik. Sudah jelas ya bahwa ini Mary dan Tatik itu jumlah jam kerja keduanya adalah 15 jam. Kita bisa buat persamaan M ditambah T sama dengan 15. Ya. Kita gunakan variabel yang gampang saja ya teman-teman. M dan T. Kemudian si Mary itu dapat membungkus 150 roti. Jadi 150 dikalikan jam kerjanya M. Ditambah yang Tatik itu 200. Dikalikan T itu adalah menjadi 2.650. Di sini kita bisa kalikan teman-teman. Misalkan kita kalikan 200 saja ya. Jadi di sini kita dapatkan 200M ditambah 200T sama dengan 3.000. Kemudian yang di bawah yang persamaan kedua 150M ditambah 200T sama dengan 2.650. Kita kurangkan berarti ini jadi 50M sama dengan 350. Sehingga M-nya kita dapatkan 350 dibagi 50 adalah 7 ya. Itu adalah M. Kemudian T-nya ya kita bisa masukkan di persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama. M ditambah T sama dengan 15. 7 ditambah T sama dengan 15, maka T-nya kita dapatkan 8. Artinya
jam kerjanya Mary itu adalah 7 jam, ya, sedangkan jam kerjanya Tatik itu adalah 8 jam. Ya. Contoh soal yang kedua. Berikutnya, Angga mengadakan perjalanan dengan sepeda motor sejauh X kilometer dalam waktu T jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak itu ia menghendaki 10 menit lebih cepat, maka kecepatan rata-ratanya adalah 72 km per jam. Buatlah dua persamaan dalam X dan T dan berapakah jarak yang dapat ditempuh. Nah, jadi teman-teman hanya perlu mengingat konteks kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, jadi kalau dia mengadakan perjalanan X kilometer itu adalah jarak, kecepatannya 60, waktunya T. Maka di sini kita bisa buat persamaan 60 sama dengan X per T. Atau X sama dengan 60 dikalikan T. Ini T-nya adalah dalam jam, ya, seperti itu. Kemudian, dia mau menempuh jarak lebih cepat, 10 menit. Kecepatannya menjadi 72. Artinya untuk persamaan yang kedua, kecepatannya 72, jaraknya tetap X, tetapi waktunya berkurang 10 menit. 10 menit adalah 1/6 jam, ya. Jadi kita jadikan jam. Jadi waktunya adalah T-1/6. Di sini kita bisa buat persamaannya menjadi X sama dengan 72T minus 12. Nah, di sini kita dapatkan persamaan yang kedua. Jadi persamaannya ya itu ya teman-teman ya. X sama dengan 60T dan X sama dengan 72T min 12. Nah, itu persamaannya. Kemudian kalau kita mencari jaraknya berarti kita mencari X. Nah, kita bisa misalkan membuat X sama dengan X gitu ya. Jadi 60T sama dengan 72T minus 12. Maka kalau kita pindah kita dapatkan 12T sama dengan 12. T-nya 1 jam. Artinya dia untuk menempuh jarak yang pertama itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, berapa jaraknya? Tinggal kita masukkan di 60 kali T saja. 60 kali 1 berarti 60 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 60 km. Seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh yang 2 variabel. Berikutnya kita akan melihat yang 3 variabel, teman-teman. Ya. 4 tahun yang akan datang atau 4 tahun mendatang, jumlah umur Soekardi, Denis, dan Willy adalah 52 tahun. Kemudian 6 tahun lalu perbandingan umur Soekardi dan Denis adalah 1:3, sedangkan umur Denny dan Willy berbanding 3:7. Umur Willy sekarang adalah. Ya, jadi kita lihat nanti kalau angkanya ternyata tidak bagus, kita tidak kerjakan sampai jawaban akhir. Yang penting persamaannya betul ya teman-teman. Jadi 4 tahun mendatang jumlah umur Soekardi, Denis, dan Willy. Itu ceritanya. Kita menjumlahkan umurnya Soekardi, Denny, dan Willy. Itu sama dengan 52. Kenapa saya berikan jeda di sini? Karena itu kondisinya 4 tahun mendatang. Kalau kondisinya 4 tahun mendatang, maka umurnya masing-masing akan bertambah 4 kan? Seperti itu. Jadi persamaan yang pertama yang kita buat adalah S ditambah D ditambah W sama dengan 52 dikurangi 12, 40. Ini adalah persamaan yang pertama. Oke ya. Tuh. Kemudian 6 tahun yang lalu, perbandingan umur Soekardi dan Denis adalah 1:3. Kita bisa bilang S dibanding D adalah 1:3. Tapi ini kejadiannya adalah 6 tahun lalu. Sehingga kalau 6 tahun lalu, umurnya Soekardi kita kurangkan 6, umurnya Denis juga kita kurangkan 6, seperti itu. Nah, di sini kita bisa kalikan silang. 3S minus 18 sama dengan D minus 6. Ya, mungkin kita bisa buat menjadi 3S dikurangi D sama dengan minus 6 ditambah 18 itu 2. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Ya. Kemudian kita juga punya data sedangkan umur Denis dan Willy berbanding 3:7. Itu tidak ada data kapan. Berarti kita anggap itu adalah sekarang ya. D dibanding W adalah 3:7. Sehingga di sini kita bisa buat persamaan 7D sama dengan 3W atau 7D minus 3W sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang
3. Ya, jadi ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, tugas kita adalah mengerjakan ketiga persamaan ini gitu ya. Nah, berhubung ini ada 3S, D, di sini D dan W, sedangkan di sini lengkap, teman-teman. Nah, ada satu trik ya, teman-teman bisa melihat variabel apa yang ada di tiga persamaan ini. Ya, yang selalu ada adalah variabel D. Nah, maka kita bisa ubah persamaan itu menjadi variabel D. Jadi, misalkan di sini teman-teman akan mengubah 3S adalah 12 ditambah D. Maka S itu adalah 12 ditambah D dibagi 3. Yaitu adalah menjadi substituen ya. Tuh. Kemudian yang di persamaan ketiga kita bisa ubah menjadi W, teman-teman. Jadi W, 3W sama dengan minus 7D. Sehingga W adalah 7/3D. Nah, dari situ, ini dan ini kita akan masukkan di persamaan yang pertama. Jadi S ditambah D ditambah W sama dengan 40. Kita gantikan teman-teman ya. S-nya kita gantikan 12 ditambah D dibagi 3. D-nya biarkan tetap D. Kemudian W-nya kita ganti 7/3D sama dengan 40. Di sini kita bisa kalikan 3 semua. Jadi 12 ditambah D, ini menjadi 3D plus 7D sama dengan 120. Maka di sini kita bisa dapatkan D ditambah 3D adalah 4D ditambah 7D, 11D sama dengan 120 dikurangi 12, itu kita dapatkan 108. Sehingga D-nya adalah 108 dibagi 11. Ya ini kira-kira berapa tahun gitu ya. Jadi ini memang tadi saya bilang angkanya kemungkinan tidak bagus. Nah, pertanyaannya adalah umur Willy. Jadi kita nggak usah perlu jauh-jauh teman-teman, kita akan mencari W saja ya. W-nya berarti 7/3 dikali 108/11. Jadi kita dapatkan ini bisa dicoret 36 ya. 36 dikali 7 itu berarti 252/11 tahun ya. Jadi ini kira-kira kalau kita bagi kan berarti kira-kira 20 berapa? 25 dibagi 2 20, lalu 32 ya 22 sekian ya. 22 sekian. 22, sekian tahun lah itu umurnya Willy sekarang ya. Seperti itu teman-teman untuk masalah umur. Kemudian kita bisa lihat soal berikutnya. Bila A dan B bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 4 hari. Jika B dan C bersama dapat selesai dalam waktu 3 hari. Sedangkan bila A dan C bersama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 2,4 hari. Berapa lama pekerjaan itu selesai apabila ketiganya bekerja bersama-sama. Nah, soal seperti ini ya. Kalau misalkan ini ada satu pekerjaan gitu ya. Misalkan si A itu mampu selesai 10 hari misalkan gitu. Artinya dalam satu hari itu A itu hanya mengerjakan 1/10 bagian. Betul ya teman-teman ya. Konteksnya seperti itu saja. Jadi kalau sekarang A dan B bekerja bersama-sama selesai dalam waktu 4 hari, itu soal seperti ini persamaannya adalah 1/A ditambah 1/B. Itu sama dengan 1/4. Kemudian kalau B dan C, maka 1/B ditambah 1/C sama dengan 1/3. Lalu kalau A dan C, ya, 1/A ditambah 1/C sama dengan 1/2,4. Nah, karena ini tidak ada koefisien angka ya, semuanya 1, teman-teman boleh sih membuat langsung dalam bentuk substitusi gitu. Misalkan ini kita buat menjadi 1/B sama dengan 1/3 dikurangi 1/C. Kalau yang ini kita buat sebagai 1/A sama dengan 1/2,4 dikurangi 1/C, seperti itu. Ya, ini adalah substituen ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita inputkan ke persamaan yang pertama. Ya, jadi 1/A-nya kita gantikan dengan 1/2,4 dikurangi 1/C. Maaf, ini salah tanda. Kemudian ditambah dengan 1/B-nya kita ganti 1/3 minus 1/C sama dengan 1/4. Ya, di sini kita bisa kerjakan 1/2,4
ditambah 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan ini kalau dipindah ke sana jadi 2/C, seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan menghitung ya. Jadi ini 2/C sama dengan kita bisa jadikan misalkan per 12 saja. Jadinya ini 5 ditambah 4 dikurangi 3. Jadi 2/C sama dengan 9 dikurangi 3 ya, 6/12, maaf. Ini 6/12. Sehingga 6C sama dengan 24, C-nya adalah 4. Ya, artinya C itu adalah waktu kalau A itu mengerjakan sendiri. Itu adalah 4 hari baru selesai, seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian kita bisa mencari A dan B juga ya. Di sini ini C. Nah, kita bisa mencari misalkan untuk B-nya berarti 1/B sama dengan 1/3 dikurangi 1/C, berarti dikurangi 1/4. Kita jadikan per 12, 4/4 dikurangi 3, jadi 1/B sama dengan 1/12, B-nya berarti 12 hari. Sedangkan untuk A-nya, 1/A sama dengan 1/2,4 dikurangi 1/4, jadi kita jadikan 12, maka 5 dikurangi 3, sehingga kita dapatkan 1/A sama dengan 2/12, maka A-nya kita dapatkan 6 hari. Nah, di sini kita dapatkan waktu kerja masing-masing ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama pekerjaan itu selesai apabila ketiganya bekerja bersama-sama. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau ketiganya bekerja bersama-sama, maka dalam 1 hari itu akan terjadi pekerjaannya selesai sebanyak 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C. Di sini kita bisa jadikan 12, 2 ditambah 1 ditambah 3. Jadi kita jadikan 6/12 atau 1/2. Jadi dalam 1 hari akan selesai setengah bagian. Sehingga selesainya itu dalam waktu berapa hari ya? Tinggal kebalikannya, 1/2. Jadi akan selesai dalam waktu 2 hari kalau dikerjakan bertiga. Ya, seperti itu aja teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu maksudnya, ini bisa setelah ketemu C itu teman-teman bisa langsung masukkan di salah satu persamaan, itu sudah ketemu sebenarnya. Tapi anggaplah kita mencari 3 persamaan itu ya. Oke, itu soal yang sering muncul. Kemudian berikutnya ini ya, satu lagi soal tentang bilangan ya. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Kemudian jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Lalu nilai bilangan itu sama dengan 21 jumlah ketiga angkanya kemudian ditambah 13. Carilah bilangan itu. Nah, angka yang terdiri dari 3 angka itu adalah bilangan ratusan. Jadi misalkan ini bilangannya adalah ABC. Nah, ABC itu ratusan. Ini kalau ditanyakan sebagai nilai, nilainya adalah 100A ditambah 10B ditambah C. Itu kuncinya ya teman-teman. Karena kalau kita punya misalkan 327, itu kan berarti 300 ditambah 20 ditambah 7. Ya, itu konteksnya. Nah, persamaan yang pertama, sebuah bilangan terdiri dari 3 angka, jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 16. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, persamaan yang kedua. Jumlah angka pertama dan angka kedua itu sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Ya, berarti itu persamaan yang kedua kita bisa ubah menjadi A plus B dikurangi C sama dengan minus 2. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, yang ketiga, nilai bilangan itu, nilai bilangan itu tuh ini teman-teman ya, 100A ditambah 10B ditambah C. Itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya, kemudian ditambah dengan 13 ya. Jadi di sini kita bisa buat persamaan 100A ditambah 10B ditambah C sama dengan 21A ditambah 21B ditambah 21C ditambah 13. Kita bisa kurangkan jadi 79A
dikurangi 11B dikurangi 20C sama dengan 13. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan 3 variabel. Dari 3 variabel ini kita harus kerjakan ya teman-teman. Misalkan kita kerjakan 1 dan 2 dulu. A ditambah B ditambah C sama dengan 16. A ditambah B dikurangi C sama dengan minus 2. Di sini kalau kita kurangkan ini A dan B-nya hilang. Kita tinggal memiliki 2C sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan C-nya adalah 9. Ya. Satu variabel sudah ketemu. Sedikit membantu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita harus kerjakan yang lain. Misalkan 1 dan 3. 1 dan 3A ditambah B ditambah C sama dengan 16. Kemudian yang ketiga ini 79A dikurangi 11B dikurangi 20C sama dengan 13. Nah, di sini mungkin kita bisa kalikan ini bisa kita ambil, misalkan kita kali 11 ya teman-teman supaya B-nya hilang. 11A ditambah 11B ditambah 11C sama dengan 176. Yang di sini 79A dikurangi 11B dikurangi 20C sama dengan 13. Kita tambahkan, ini menjadi 90A. Lalu kemudian minus 9C sama dengan 189. Ya. Nah, ini mungkin kita bisa bagi 9 dulu. 10A dikurangi C sama dengan, kalau dibagi 9 berarti 21. Nah, sudah cukup membantu teman-teman karena kita sudah punya C ya. Jadi di sini teman-teman tinggal memasukkan 10A dikurangi 9 sama dengan 21. Artinya 10A sama dengan 30, A-nya kita dapatkan 3. Nah, tinggal satu lagi yang belum ada yaitu B. Nah, kita bisa masukkan di persamaan satu lagi saja. A ditambah B ditambah C sama dengan 16. A-nya 3, B-nya nggak tahu, C-nya 9. Sama dengan 16. Di sini B-nya adalah 16 dikurangi 12, 4. Sudah ketemu teman-teman. Jadi artinya bilangan itu adalah, ABC. Jadi 349. Seperti itu ya. Jadi bilangan itu adalah 349 ya. Ini adalah berkaitan dengan bilangan ya. Sederhana aja, yang penting teman-teman harus konsentrasi dalam membuat persamaan dasarnya. Oke, nanti selanjutnya kita akan bicara tentang sistem persamaan linear dan kuadrat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.